half god, king of the gods. His father was Zeus, Nean Hydra, born Hercules. Hercules! Power to cloud minds. Turn. Bagaimana jika kisah legenda yang diagung-agungkan selama berabad-abad ternyata hanyalah sebuah dongeng dari para penyair, dirangkai dan diceritakan turun-temurun dan terdengar sebagai kisah yang nyata? Pertanyaan itu yang kemudian muncul setelah menonton film ini. Bagaimana kemudian kisah Hercules ternyata adalah serangkaian kisah yang disusun oleh para saksi saat itu yang merasakan dampak dari kehadiran sosok manusia biasa yang hidupnya suka menolong dan kerap bertindak melebihi apa yang tak bisa dilakukan manusia biasa. Pengabdian terhadap kebaikan hidup yang membuatnya dianggap laksana dewa. Kisah hidup yang diceritakan dengan bangga oleh para penyair demi menyiarkan kisah inspiratif yang mengunggah kebaikan hidup. Setidaknya itulah prolog yang bisa kami sampaikan untuk menggambarkan film ini, dan tanpa berlama-lama kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah seseorang yang sedang terikat. Dia adalah tawanan dari para perompak di sebuah pantai di Yunani. Demi membela dirinya, dia menceritakan legenda Hercules yang sangat kuat yang merupakan pamannya. Dia menceritakan soal legenda Hercules untuk menakuti perompak agar dirinya bisa dibebaskan. Karena jika tidak, dia mengancam kalau dirinya tidak dibebaskan, maka Hercules akan datang membawa kemarahan para dewa dan menghabisi mereka semua. Tapi para perompak malah menertawainya karena tidak percaya. Anak muda itu terus berusaha dan menceritakan legenda Hercules yang bahkan menghabisi para monster paling kuat di masa lalu. You know nothing of the gods. His father was Zeus, half god, half human. Once he reached manhood, fought the Nean Hydra. He battled the Erymanthian boar. So tough, no weapon could penetrate. You think you know the truth about him? What a load of crap. Every word. Dan di saat anak itu hampir mati, Hercules pun datang menyelamatkannya. Hercules. Or leave or die. Di depan para perompak, Hercules muncul dan menghabisi semua yang seolah dia hanya sendiri dan menegaskan kekuatan dan tanda dewa yang ada dalam dirinya. Tapi kenyataannya, dia memiliki tim dan timnya yang lain hanya sebagai bayangan untuk menunjukkan bahwa kisah Hercules yang diyakini sebagai ilham kekuatan dari para dewa adalah kisah nyata. The rest of you may go. Kita akhirnya mengetahui kalau Hercules sebenarnya hanyalah legenda semata dan Hercules adalah manusia biasa. Setelah mereka menyelamatkan anak itu di sebuah kedai, ketika mereka makan malam, seorang putri datang dan menyapa mereka. Dia adalah putri dari kerajaan yang datang meminta bantuan untuk melawan musuh pemberontak, kerajaan Yunani yang diserang bangsa barbar. Sang putri mengaku kalau mereka tidak memiliki cukup prajurit untuk menyerang dan membela negeri mereka. Dan sang putri menjanjikan emas kepada siapa saja yang siap bergabung membantu. Dan legenda Hercules membuat kerajaan berharap akan bantuan mereka. Selain misi kemanusiaan, atas imbalan emas, seorang rekan pun membujuk Hercules untuk siap dan menerima misi itu. Mercenaries fight for gold. Where are we going?
Hingga keesokan harinya, mereka pun datang ke istana kerajaan Yunani. Mereka disambut baik dan sambil Hercules memperkenalkan rekan timnya. Mereka kemudian diajak untuk makan malam sambil sang raja menceritakan permasalahannya, bahwa mereka harus melawan pemberontak, yaitu musuh mereka dari suku hutan yang bernama Rhesus. Masalahnya adalah bahwa sang raja tidak memiliki prajurit terlatih karena bangsanya sedang terpecah. Sang raja ternyata memimpin sebuah bangsa yang bernama Thrace di Yunani. Dia tidak disukai bangsanya karena sesuatu hal yang belum terungkap. Dan apapun itu, demi sebuah imbalan berupa emas untuk para timnya, kesepakatan untuk membela kerajaan Thrace pun diterima. Segera Hercules mengumpulkan rakyat untuk dilatih berperang. Tapi belum apa-apa, kabar bahwa musuh sedang bergerak mendekati mereka telah tiba. Malam yang sangat mencekam. Mereka belum siap menghadapi musuh dengan prajurit yang belum layak ke medan perang. Tapi apapun itu, esok hari mereka pun harus bersiap-siap. Pasukan berbaris dan dipersiapkan, kemudian perjalanan pun dimulai. Mereka berangkat ke medan perang. So now we're fighting demons. Your men need weeks, if not months, of training before. Assemble your men. We march tomorrow. Move the army out! Di perjalanan mereka dihentikan dengan pemandangan yang sangat aneh. Sebuah kampung telah habis diporak-poranda secara barbar oleh musuh yang tak dikenal. Saat mereka masih sedang mengamati, tiba-tiba musuh bermunculan dari segala arah yang tak mereka duga. Halt! Halt! Already been here. We are too late. And some of these bodies are fresh. Dan perang melawan suku hutan pun dimulai. Musuh sudah mempersiapkan sejak awal, sementara Hercules tak menduga serangan tiba-tiba itu. Belum lagi dengan kondisi pasukannya yang lemah, tetapi dengan taktik dan keterampilan yang ia miliki beserta timnya, mereka tetap melawan, yang akhirnya mereka berhasil selamat dan menghabisi musuh. Turn, comrades, against each other. I think he wants a check. Mereka membangun tenda dan beristirahat, kemudian mengumpulkan tenaga dan mengobati mereka yang terluka, dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya karena musuh yang sebenarnya belum muncul. Di sana sang putri mendatangi rekan-rekan Hercules untuk mendengar legenda Hercules yang sebenarnya, hingga rekan-rekan timnya akhirnya menceritakan yang sebenarnya, bahwa Hercules ialah manusia biasa. Mereka lah yang membangun legenda itu karena jasa-jasa Hercules yang banyak pada mereka, perbuatan-perbuatan yang bagi mereka melebihi perbuatan yang bisa dilakukan daripada manusia biasa. We grew up together. We found Hercules alone. Hercules helped me avenge their murder.
Hercules' deed was so incredible they could not possibly. He became my brother in arms. My lady is the truth. Mereka kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berlatih. Sementara di tempat lain di tengah para prajurit, tim Hercules memperkenalkan perlengkapan perang. Terlihat kalau utusan kerajaan itu bukanlah orang baik dan tak menyukai Hercules serta timnya. Lighter. Infused with the soul. Try on the helmet of Hercules. It covers my whole face. Injury into death. Pelan-pelan, kekuatan dan keberanian para prajurit mulai terbentuk. Good. Out of positions! Dan mereka pun melanjutkan perjalanan demi menghadapi musuh agar tak sampai ke negeri mereka. Dan tibalah mereka di medan perang. Sebelum perang dimulai, pimpinan dari kedua pihak bertemu dan melakukan negosiasi. Seems we were expected. Tapi alangkah tak terduga bahwa yang berdiri sebagai musuh adalah prajurit dari raja sendiri. Dia yang bahkan bergabung ketika taktik perang dibicarakan. Tetapi kesepakatan yang tercapai adalah perang yang harus dilakukan segera. Your legend surrender now, and we shall consider. And I who speak to my lord in such a manner. Made your choice. Have it within yourselves! In this moment! On this for victory! Dan perang pun dimulai. Dengan keterampilan perang yang dimiliki Hercules dan timnya, perang itu berhasil mereka menangkan. Spear forward! Advance! Musuh lumpuh dan membawa beberapa dari mereka sebagai tahanan, yang mana salah satunya adalah prajurit yang sebelumnya mengabdi pada kerajaan Thrace dan kini berubah menjadi pengkhianat. Tetapi sebelumnya, dia mengungkapkan kata-kata yang kemudian membuat Hercules berpikir sangat dalam. I burnt no villages. You helped the tyrant enslave a nation. You've been fighting on the wrong side. You helped. Ternyata orang itu melawan raja sebagai bentuk perlawanannya atas kebijakan raja yang selama ini melukai rakyat. Orang itu berdiri mewakili rakyat yang tertindas dan memperjuangkan ketidakadilan. Thrace is not a man, a king or a god. Thrace is her people. Di malam ketika acara untuk merayakan kemenangan itu dimeriahkan, Hercules melihat sang putri menatap sang pengkhianat dengan tatapan yang tersirat sesuatu di dalamnya. Rasa penasaran Hercules membawanya untuk menanyai sang putri, sehingga akhirnya dia mengetahui yang sebenarnya. My husband was king. Suami dari putri kandung. I did what any mother would. I protected. I did it for my son. Ternyata sang raja selama ini tidak menjalankan kerajaan sesuai yang diharapkan rakyat. Bahkan untuk memperoleh tahtanya, sang raja membunuh Raja Sah yang merupakan suami dari putri kandungnya yang telah tiada. Tetapi sang putri tak bisa melakukan apa-apa karena ancaman yang dia dapatkan daripada sang ayah.
Jikapun dia memperlihatkan perlawanan kepada ayahnya, maka ancamannya adalah anaknya yang merupakan pewaris sah dari tahta kerajaan. Perbincangan mereka akhirnya membuat Hercules mendatangi sang raja, sehingga dia diusir meski dengan imbalan yang dia dapatkan. Tetapi atas nama rakyat dan peri kemanusiaan, Hercules menemui prajurit yang dianggap pengkhianat dan membangun serangan. I had dreams of ruling this kingdom. Your services are no longer. Raja telah mengantisipasi itu. Dia lantas mengambil putrinya sendiri dan cucunya dan dijadikan tawanan agar Hercules terancam. Lay down your arms! Mereka tak bisa melakukan apa-apa dan Hercules pun dilumpuhkan. Dia diikat dan rekannya dikurung. Tak hanya itu, sang raja bahkan akan membunuh putrinya sendiri sehingga dia berdiri sebagai penguasa tunggal yang tak diganggu siapapun. God will punish you! Away from us! Please. Faith in you. Tetapi amarah membakarnya dan dia berhasil lepas dari rantainya dan rekan-rekannya pun bebas. Pertarungan terus mewarnai usaha mereka dalam melarikan diri dari ruang bawah tanah yang mengurungnya. Dia berusaha keluar dan saat berhasil, mereka telah disambut oleh ribuan prajurit. Seorang rekan dan sahabat sejati harus gugur demi menyelamatkan anak sang putri. Will die! But you may yet save him. No! Don't just stand. Dan sesaat kemudian, aba-aba serangan pun diteriakkan sang raja dan serangan mereka mulai. Hercules dan timnya terpojok hingga Hercules bangkit dan merobohkan sebuah tugu yang menimpa sang raja. Hercules. Hercules. Hercules menang dan prajurit yang menyaksikan itu tunduk pada Hercules. Prajurit yang sebenarnya sejak awal bisa mengambil jalan benar jika tak takut atas kekaisaran. Hercules mencapai tujuannya yang juga merupakan tujuan semua rakyat Thrace. Sang putri dan anak yang kelak akan menjadi raja yang sah juga selamat dan sekaligus mengakhiri film ini. Saat semua berdiri menyaksikan kemenangan, film pun selesai. Seru sekali. Sebuah legenda yang layak diperdengarkan demi menyiarkan pesan-pesan atas kebaikan-kebaikan hidup. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini. Jika teman-teman merasa menghibur dan menyukai ini, silahkan langsung subscribe untuk menyaksikan cerita-cerita serupa lainnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi dan goodbye.